Namun hingga saat ini banyak kalangan masyarakat Toraja, terutama yang muda-mudi itu tidak mengetahui bahwa kejadian yang mengerikan ini pernah menimpa tanah Toraja. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hai sobat, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan mengklik video ini. Saya berharap di zona kita saat ini kalian masih sehat-sehat saja dan semoga terus seperti itu ya. Melihat situasi kita yang hampir 1 tahun ini, segala aktivitas kita benar-benar tersendat karena adanya suatu wabah yang meneror seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tapi kita harus tetap percaya kalau wabah ini akan ada masanya dan semoga cepat berlalu agar kehidupan normal kita kembali seperti semula. Nah sobat, namun wabah global ini bukan pertama kalinya, karena ini juga pernah terjadi sekitar 100 tahun silam. Manusia dengan teknologi tidak secanggih dengan yang sekarang, pada saat itu benar-benar merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan kejadian itu mengorbankan sampai ratusan juta orang, termasuk di negara kita ya. Termasuk di Sulawesi Selatan dan lebih khususnya itu di daerah Tanah Toraja. Wabah yang pernah meneror Tanah Toraja ini, penduduk di sana menamai wabah ini sebagai wabah Rak Biang atau secara umum dikenal sebagai wabah Spanyol atau juga dikenal sebagai nama Spanish Influenza karena media Spanyol lah yang pertama kali memberitakan dan menyebarkan flu ini secara besar-besaran. Dan yang lebih memprihatinkan, wabah ini terjadi setelah Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1918 sampai tahun 1920. Ini benar-benar duka keras bagi dunia karena pada saat itu orang-orang sudah berhenti untuk saling menyakiti di dalam perang, dan tiba-tiba setelah perangnya selesai wabah ini muncul dan meneror dunia. Sehingga sejumlah literatur menyebutkan bahwa korban itu mencapai 50 sampai 100 juta orang. Ini melebihi dari korban yang terjadi pada saat Perang Dunia Pertama. Dan khususnya di Tanah Toraja, pemerintah kolonial Belanda memperkirakan bahwa ada ratusan sampai ribuan orang yang menjadi korban akibat dari wabah ini. Dan berdasarkan catatan dari Colin Brown, dalam tulisannya The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia, menyebutkan bahwa angka kematian yang terjadi di Tanah Toraja mencapai 10% dari jumlah penduduk orang Toraja pada saat itu, yaitu sekitar kurang lebih 3.000 jiwa populasi penduduk. Rak Biang sendiri bisa diartikan sebagai pohon atau dahan yang berjatuhan karena ditebas dan merupakan pandemik influenza kategori 5 yang mulai menyebar di Amerika Serikat, kemudian muncul di Afrika Barat dan Prancis, lalu menyebar hampir ke seluruh dunia. Nah, di Tanah Toraja dikisahkan bahwa setiap hari puluhan orang meninggal dunia akibat penyakit ini, dan bahkan saking banyaknya yang meninggal, upacara adat Rambu Solo atau upacara kematian tidak pernah diadakan. Lasingnya upacara adat Rambu Solo yang sering diadakan pada saat upacara-upacara kematian yang ada di Tanah Toraja. Konon waktu itu orang-orang yang meninggal seperti daun-daun yang berjatuhan. Bahkan ada yang meninggal dalam perjalanan saat mengantarkan jenazah saudara-saudaranya ke liang lahat, sehingga banyak yang dikuburkan secara massal karena tidak ada lagi kesempatan untuk mengupacarakan mereka sesuai dengan adat Toraja. Lalu dari kematian massal itu tidak ada upacara besar yang dilakukan, yang ada hanyalah tindakan simbolik yang pada saat ini orang Toraja kenal sebagai di Rembangan Palungan di Gente Rak Biang. Artinya palungan babi atau tempat makan babi itu dipukul berkali-kali untuk menandakan bahwa orang yang telah meninggal itu sudah bisa dikuburkan. Benar-benar sangat memilukan ya. Melihat kejadian yang mengerikan ini yang benar-benar membuat orang Toraja sangat berduka, sedih, bahkan ketakutan. Kemudian mereka mempercayai bahwa kejadian ini merupakan kutukan dari Puang Matua atau Tuhan atau pencipta alam semesta, karena pada saat itu orang Toraja katanya sudah banyak yang dipengaruhi oleh Belanda dan sudah banyak yang meninggalkan kepercayaan Aluk Todolo atau kepercayaan ajaran nenek moyang, karena pada saat itu orang Toraja masih menganut
kepercayaan animisme. Sehingga dari keyakinan itulah orang Toraja banyak melakukan ritual adat yang dipimpin oleh Tomina atau tetua-tetua adat atau orang-orang yang dipercaya dalam suatu daerah untuk memimpin suatu upacara-upacara adat pada saat itu. Nah, ritual-ritual yang mereka lakukan itu dipercayai agar mereka mendapatkan pengampunan dari Puang Matua atau Tuhan. Namun hingga saat ini banyak kalangan masyarakat Toraja, terutama yang muda-mudi itu, tidak mengetahui bahwa kejadian yang mengerikan ini pernah menimpa tanah Toraja. Pembantaian massal yang tidak dilakukan oleh manusia, melainkan sebuah wabah penyakit yang benar-benar meneror dunia pada saat itu seperti yang kita alami saat ini. Itu terjadi karena kurangnya bukti-bukti otentik yang bisa dilihat, dan kejadian ini dikisahkan melalui lisan orang tua-tua dahulu yang mengetahui peristiwa yang membuat Toraja pernah mengalami masa krisis kematian tersebut. Prakbi yang merupakan sebuah sejarah yang sangat kelam bagi suku Toraja dan akan selalu dikenang sebagai pembantaian massal yang dilakukan oleh sebuah penyakit mematikan dalam sejarah Toraja hingga menghabisi 10% dari total penduduk orang Toraja pada saat itu. Diperkirakan bahwa penyebaran penyakit ini hingga sampai ke tanah Toraja melalui tentara-tentara Hindia Belanda yang masuk ke tanah Toraja pada saat itu. Lalu dalam tulisannya, Priyanto Wibowo dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Yang Terlupakan Pandemi Influenza tahun 1918 di Hindia Belanda menuliskan bahwa pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menganjurkan pil Kina sebagai alternatif flu influenza pada saat itu. Dan Dinas Kesehatan Rakyat sendiri terus melakukan penelitian untuk menemukan obat influenza. Dan sebuah laboratorium kesehatan di Batavia pada tahun 1919 telah menemukan ramuan tablet yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit influenza. Dan di tahap awal penemuan itu, 100.000 butir tablet diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat Hindia Belanda. Walaupun demikian, tidak ada catatan yang mengemukakan efektivitas atau tidaknya obat tersebut dalam penyembuhan influenza. Wabah global yang terjadi sekitar 100 tahun silam dan pada saat ini akan selalu menjadi sejarah yang kelam bagi umat manusia, dan kita tetap memberikan apresiasi kepada pihak-pihak kesehatan yang terus bekerja keras untuk menemukan penangkal dari penyakit yang meresahkan masyarakat pada saat ini. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Salam sukses dan semoga kalian selalu sehat.